Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah untuk surat Yasin dan tahlil serta doa sekaligus sudah dibacakan. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diampuni semua dosanya, diterima semua amal-amalnya, dan dimasukkan surganya. Ya Allah, mudah-mudahan diterima semua doa-doa kita semuanya, ya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kami hormati tentunya Bapak Kombes Bapak Sabilul Arif SH SIK MSI, dan juga kepada Bapak Haji Syaifuddin. Ini mohon maaf walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya kepada Bapak Kombes, lama sudah nggak ketemu. Ya, alhamdulillah sudah kita ketemu setelah pada bulan Maret sebelum lockdown kita ketemu, dan nanti tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Wakil Presiden. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah betapa bahagianya almarhumah dan almarhum punya anak-anak, cucu, turunan yang soleh-solehah seperti Bapak Ibu sekalian yang sering mendoakan dan sering berbuat baik. Mudah-mudahan beliau dikubur merasa tenang, di alam barzah mendapat ketenangan karena doa-doa daripada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan semua kerabatnya. Saya ingin menjelaskan satu ayat saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu ayat yang tadi dibaca dari surat Yasin. Luar biasa di ayat 12. Inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, dari surat Yasin tadi kita baca semuanya. Inna nahnu nahyil mauta, sesungguhnya Allah berfirman, kami menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis semua apa-apa yang telah mereka lakukan. Tulis semuanya. Wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Bekas-bekas yang dilakukan oleh semua manusia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu akan kami hitung seluruhnya berada di Lauh Mahfuz. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini kalau kita baca dan kita renungi, dan semua orang mau membaca dan mau merenungi ayat ini, tidak mungkin ada orang yang mau berbuat jelek di dunia ini. Karena kita akan ditulis semuanya yang kita lakukan dan bekas-bekasnya. Bekas-bekasnya. Kalau almarhum dan almarhumah punya anak cucu yang soleh-soleha, yang senantiasa mendoakannya, itu bekas. Anak-anaknya, cucu-cucunya, itu bekas. Yang terus, kalau kita berdoa terus-menerus, orang tua tambah senang. Dan kitanya akan tambah bahagia. Wa atharahum, semua amal-amalnya, amal jariahnya, semua kebaikannya, itu seluruhnya ditulis dan terus
Kalau yang amal jariah, yang wakaf, yang sedekah, yang sifatnya jariah akan terus mengalir sampai hari kiamat. Oleh sebab itu, ayat ini akan menjadikan orang baik dan ingin memiliki bekas-bekas yang soleh, yang baik, anak cucu yang soleh. Sebab anak cucu itu, Bapak Ibu yang muliakan, kita sudah jelas punya anak, punya cucu. Itu ingin agar anak cucu itu terus meneruskan amal soleh kita. Sehingga doa ahli surga saat di dunia, makanya kalau yang nggak berdoa ini sulit untuk jadi ahli surga. Ya, doa ahli surga saat di dunia sekarang ini apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah, Rabb kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, anak turunan kami, qurrata a'yun, menjadi cendera mata yang menyenangkan mata kami, menyenangkan di dunia, menyenangkan di akhirat. Bukan sekedar itu. Jadi anak turunan itu harus jadi kebanggaan orang tuanya, baik saat hidup ataupun setelah meninggal. Waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa ahli surga yang saat di dunia. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Jadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tokoh dari orang-orang yang bertakwa. Ini doa ahli surga. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, kita nanti di surga itu akan dikumpulkan. Bisa dilihat di dalam surat At-Tur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga semuanya. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Tur ayat 21 itu ditegaskan bahwa walladzina amanu, dan orang-orang mukmin, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, yang diikuti oleh anak cucunya dengan iman. Masya Allah, almarhumah, anak cucunya iman semuanya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, orang-orang yang mukmin kemudian diikuti oleh anak cucunya iman semuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan semuanya dengan anak cucunya. Dipertemukan di surga dalam riwayat setiap malam Jumat. Dipertemukan. Mungkin di dunia cucu cicitnya tidak pernah ketemu dengan uyutnya. Tapi nanti semuanya di akhirat dikumpulkan. Oh, ini cucuku, ini semua akan dikumpulkan. Dan itu saat bahagia. Kalau saat di dunia kita kumpul itu bahagia, maka di akhirat juga ternyata kumpulnya itu semua merupakan satu kebahagiaan. Akan dicari mana anak cucu. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun amal mereka, karena setiap insan akan tergadai dengan amalnya. Jadi walaupun kumpul, kenikmatan yang dirasakan itu bisa berbeda. Bisa berbeda, kakak, adik, bisa berbeda yang dinikmati. Kenikmatan di surga sangat banyak, tetapi yang dinikmati berbeda sesuai dengan amal solehnya di dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, harus bersyukur punya almarhumah yang sudah meninggal.
yang meninggalkan anak cucu yang soleh-solehah ini. Harus bersyukur. Dan bagaimana anak cucu kita kelak juga seperti itu, soleh. Maka kalau ingin anak kita soleh, tentunya kita harus soleh duluan. Almarhumah telah menunaikan tugasnya dengan luar biasa, memiliki anak cucu yang soleh solehah, yang indah, yang baik. Kita bagaimana sebagai anak cucu, bagaimana tetap birrul walidain. Sebab diantara doa orang tua itu agar anak cucunya jadi anak soleh, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum fi ta'atika warzuqna birrahum, limpahkanlah rezeki kepada kami, kebaikan mereka untuk kita. Oleh sebab itu, birrul walidain kita, kalau ingin anak kita birrul walidain, kita birrul walidain terlebih dahulu kepada kedua orang tua kita. Dan ini, acara seperti ini adalah contoh dari birrul walidain. Kata Rasulullah, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum, berbaktilah kamu sekalian kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Berbakti dulu, dan berbakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal minimal tiga. Pertama adalah sering mendoakannya. Itu bakti kita. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, juga khususnya kepada diri saya, di antara anak cucu yang paling mulia di dunianya dan di akhiratnya kelak, orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Kalau punya anak 5, siapa yang paling beruntung di dunia dan di akhiratnya, khususnya di dunia yang kelihatan, itu yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan di antara tanda bakti kita setelah orang tua meninggal itu pertama, banyak mendoakannya. Maka setelah sholat, jangan lupa setelah sholat, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdoa. Nas'alukal jannata wa na'udzubika. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini jangan lupa setiap saat, setelah sholat, setelah tahajud, apalagi pada hari-hari mustajab, tidak boleh melupakan doa seperti itu. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Itu yang pertama. Yang kedua, bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi birrul walidain pada kedua orang tua itu adalah dengan banyak amal soleh kita. Sebab orang tua kita yang mengajari kita Al-Quran, orang tua kita yang nyontohin sholat, orang tua nyontohin wudhu, orang tua kita yang terus bermacam-macam amal. Nah, itu yang kita teruskan, itu akan punya inisiatif tersendiri untuk kedua orang tua kita. Jadi kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita harus soleh, baik, tidak pernah ada keinginan untuk jahati orang, soleh, baik. Kalau ingin orang tua kita tidak mengsara, sebab kalau kita ngaji Quran, orang tua dapat. Sebab beliaulah yang mengajari kita, beliaulah yang mengirim kita, entah itu ke madrasah, entah itu pesantren, beliaulah. Kalau kita sholat tahajud rajin, sholat sunnah rajin, sholat duha rajin, orang tua kita dapat itu birrul walidain. Jadi kalau yang jarang sholat, itu bukan birrul walidain. Kemudian yang ketiga, pertama banyak mendoakannya.
Kedua, banyak beramal soleh termasuk sedekah dan seterusnya. Yang ketiga adalah kita senantiasa mendekati karib kerabatnya. Kalau masih punya bibi, masih punya paman, masih punya kawan-kawannya yang baik dulu. Kalau masih ada, kita perlu silaturahim atas nama orang tua saya dulu. Saya silaturahim kepada papa. Itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tutup dengan cerita ini sudah Isya. Dulu di Mesir, ya alhamdulillah saya sempat di Mesir. Ada seorang namanya Syekh Said. Syekh Said ini pengusaha. Setiap ada masjid yang belum jadi, dia datangi. Pengusaha. Kalau ada kurang pintunya kurang berapa, kemudian dia sedekah. Ini saya sedekah pahalanya untuk kedua orang tua saya. Pahalanya untuk kedua orang. Nanti lagi kalau ada yang kurang, keramiknya didatangi. Dan anaknya sering dibawa ketika sedekah seperti itu untuk dicontohin. Anaknya dibawa. Ini sedekah untuk kedua orang tua saya. Pahalanya untuk kedua orang tua saya. Terus sampai anaknya, Kiai Said ini anaknya ada yang meneruskan ke sekolah-sekolah yang terkenal, yang unggulan sampai universitas selesai. Maklum biasanya kalau sekolah-sekolah unggulan itu belum selesai sudah banyak proyek anaknya ini. Ternyata anaknya ini juga niru perilaku orang tuanya padahal masih belum meninggal orang tuanya. Punya uang langsung mendatangi masjid. Ya, memberikan apa yang dia punya. Ini pahalanya untuk kedua orang tua saya. Ketika ayahnya Kiai Said datang, oh kedahuluan oleh anakmu. Anakmu juga berkata, saya sedekah, ini pahalanya untuk kedua orang tua saya. Jadi masih hidup anaknya sudah meniru begitu, indah sekali. Itu adalah tanda bakti kita kepada orang tua. Yang perlu dicatat sekali lagi bahwa di antara anak cucunya yang paling mujur di dunia dan akhiratnya adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf, tidak usah terlalu panjang-panjang, yang penting bagaimana saya merasa gembira bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Kombes, Bapak Saifuddin dan seterusnya, dan seluruh keluarga besar almarhum almarhumah. Mudah-mudahan ini kegembiraan saya mudah-mudahan jadi satu sebab untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Sekali lagi mohon maaf, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Prof. Ahmad Sarodi Ismail. Kami sampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat, dan terima kasih atas tauziah yang diberikan dalam rangka 100 harinya ibu kami, dan sekaligus doa kepada hamba kami, dan sekaligus doa kepada seluruh ahli kubur yang telah membantu kita, keluarga kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyapa satu persatu. Selain Om Yon, ada Om Yon sama Tante Erni, terus Om Don sama Tante Dali, terus Tante Nana ya. Tante Nana ada nggak? Halo Tante Nana. Tante Nana.
Mohon maaf Pak Kombes, kalau bisa saya izin dulu supaya Oh ya, keluarga Prof. bisa enak. Sekaligus saya tutup Prof. Iya, Nanti iya. sekaligus saya mau menyapa keluarga semua Prof. Sekaligus. Ya, maka dari itu supaya Assalamualaikum nyaman. Prof. Ya, waalaikumsalam. Sama ya Pak Saifuddin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live dulu. Ya, Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kasih Ustaz. Bersama ya Allah. Ya, Menjajah untuk terakhir nih terus Tante Nana tadi saya lihat ada namanya tapi nggak muncul apa itu? Nggak muncul gambarnya. Di sini ada Tante Abo, Yunus juga, terus Tante Anis, Om Medo, Om Yusuf, Yuna, terus Om Yunus, Pak Hajianto, terus udah ya, Mbak Eli, ya. Terus habis itu ada sini ada Cak Jim, ada Pak Yasir, ada Bayaki Mas, Bayaki. ya, ada orang yang di rumah nih siapa? Ada Bayaki, ada Yuas, Cak Salim, Cak Hakim, siapa lagi? Salim, Cak Hadi, Mas, Pak Haji Busro. Salim, Mbak Titin, ya, Erik. Orkes Polres Gresik ini siapa? Siap, Ida Sugioto kemudian. Oh, Pak Geto. Waduh, Siap. iya Pak. Anu, Ada Radit, Pak Radit. ya, Radit. Ya, dan semuanya nih ada Nani juga. Ada. Iya, terima kasih. Ya. Ada Pak Rahmat. Assalamualaikum. Pak Rahmat. Salam. Ya. Ya, para ajudan. Assalamualaikum. Dan para staf perusahaan. Ya, ada Adi juga. Mungkin ada yang mau disampaikan, Om Yon, Om Don, dan lain sebagainya. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bertemu melalui Zoom ini dan bisa membacakan tahlil sama untuk Abah dan Ibu dan juga ahli kubur yang lain. Mudah-mudahan doa-doa kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Amin. Tadi juga kebarengan ada tahlil di masjid di depan rumah saya itu, Masjid As-Sobirin. Dan kepada Ketua Takmir saya sampaikan bahwa hari ini 100 harinya Abah dan Ibu. Dan juga saya sampaikan untuk bisa mohon izin untuk ikut didoakan. Dan Alhamdulillah diterima dengan baik. Nah, insya Allah habis Isya ini mereka mulai tahlil dan Yasin. Dan insya Allah juga mendoakan Abah dan Ibu. Mudah-mudahan juga doa-doa mereka diterima. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga seluruh keluarga besar Haji Lutfi Ali dan Kakanda Haji Humairah, baik yang di Gumeng, di Jakarta, di Balikpapan, di Surabaya, di Jogja, dan yang di mana-mana, semua diberikan kesehatan, jauh dari pandemi, dan bisa menjaga diri semua dengan baik. Itu saja harapan saya. Barangkali ada yang bisa menambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Yon. Mungkin ada yang sampaikan Om Don. Di mute mungkin. Ya. Buka aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. harapan kami ya sama bahwa
Semoga almarhum ya kakak kami tercinta kedua-duanya mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan diberikan tempat yang mulia di sisinya. Dalam kesempatan baik ini saya ingin menyampaikan bahwa ini momen yang baik untuk mengingat beliau berdua. Beliau berdua itu orang yang kami cintai dan ya saya ingin katakan baik sekali, merupakan role model dari kita dalam mendidik anak-anaknya, dan dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dia tabah sampai yang membuat kami bangga ya anak-anaknya menjadi berhasil semua, dan itu adalah karena cerminan dari usaha keras dan juga kesungguhan dan juga keprihatinan yang dijalankan selama ini. Sungguh kami melihat itu suatu usaha yang luar biasa dari kakak-kakak kami berdua tersebut. Itu yang ingin kami sampaikan, dan kami bangga mempunyai kakak-kakak berdua tersebut, dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Om Don. Mungkin ada perwakilan dari Gumeng, Kak Jim, atau mungkin Cak Ron. Calon. Ida di rumah sendiri. Sudah ya? Belum amit. Mungkin Pak Jianto. Calon. Jaran tolong di unmute tuh. Omongan mau sampaikan. Calon unmute. Pencet gambar mic-nya, Cak Ron. Tante Nana baru muncul. Nah, sudah. Calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sallam ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh dzurriyyah paman saya dan bibi saya yang luar biasa hari ini berkumpul dalam virtual, dan saya merasa bangga bahwa ternyata kedua orang tua saya yang saya anggap orang tua itu mampu tidak hanya memberi teladan tetapi menjadi teladan bagi kami semuanya. Tentu setiap nafas, setiap gerakan semuanya diarahkan untuk dzurriyyah termasuk anak-anaknya, termasuk juga saya. Saya menjadi saksi betul bagaimana doa-doa yang dipanjatkan kedua beliau ini, almarhum almarhumlah, semoga Allah mengampuni. Tiada hari tanpa berdoa untuk anak-anaknya dan dzurriyyah semuanya. Oleh karena itu, inilah buah yang bisa kita petik. Ternyata memang kedua beliau almarhumah itu tidak hanya memberi tetapi menjadi teladan bagi kita semuanya. Semoga Allah mengampuni dosanya, memasukkan surganya yang maha tinggi. Kemudian kita semua keluarga besar diberikan ketabahan dan kesabaran, dan tentu bisa melanjutkan perjuangan beliau berdua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Pak Jianto ada yang mau sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, kami hormatin saudara-saudara tua dari ibu angkat saya seperti ibu kandung dan abah saya. Almarhum berdua mendidik saya walaupun saya bukan anak kandung, tetapi lebih dari anak kandung, seperti anak-anak yang sekarang sudah tiap malam dan selalu bermimpi dalam seminggu terakhir ini. Begitu kangennya saya kepada beliau sampai udah 100 harinya ini. Ketika masih hidup beliau, setiap saya kangen pasti datang ke Gumeng.
Sekarang mungkin kalau kangen hanya berkirim doa setiap waktu, bahkan setiap detik sekarang. Saya kirimin Al-Fatihah terus. Hanya itu yang saya persembahkan buat orang tua saya yang telah mendidik kami dalam hal kebaikan. Saya mohon dalam kesempatan keluarga besar ini, ayo kita contoh tali silaturahim. Beliau mendidik kita semua untuk terus bersilaturahim dan berbuat baik terhadap semua orang. Kata-kata yang tidak saya lupakan sampai detik ini, minta maaf terus, walaupun beliau tidak punya salah, tetap minta maaf. Itu yang terus saya akan agung-agungkan dan saya pelajarin terus, dan saya akan amalkan sampai ke saudara-saudara saya dan semuanya yang berbuat baik. Itulah ajaran beliau. Mungkin begitu aja, saudara-saudara semua, mari kita jalin silaturahim semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terus bersilaturahmi. Ini momentum yang baik bahwa inilah keluarga besar kita, dan momentum yang baik kemarin pada saat 7 hari Aba dan 7 hari Ibu, dan selama 7 hari kita bisa melaksanakan doa bersama waktu itu. Ya, sekarang pandemi sudah terus naik dan kita juga kesehatan lebih utama daripada dianjurkan. Ini yang paling terpenting. Sekali lagi terima kasih Pak Ajianto, saudara kita, dan saya kasih kesempatan untuk Pak Rahmat sebagai guru kita yang selalu bersama kita pada saat kita melaksanakan umroh, melaksanakan haji, yang punya kenangan-kenangan yang sangat dekat dengan kedua orang tua kami. Monggo Pak Rahmat. Pak Rahmat, monggo Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ustadz. Pak Ustadz Rahmat. Pak Ustadz Rahmat. Ya Ustaz, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Para Bapak Ibu sekalian, semua keluarga besar Bapak Haji Muhammad, Bapak Lutfi Ali dan Ibu Wajah almarhumah Ibu Wajah Humairah. Saya sampai saat ini masih belum menganggap Bapak dan Ibu ini meninggal, seperti meninggalkan kami. Sampai saat ini Bapak Ibu ini masih terkenang semua senyumnya, semua perilakunya yang benar-benar sangat menunjukkan perilaku yang seperti itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Murah senyum beliau itu, selalu minta maaf dan selalu memaafkan, dan seperti selalu husnudzon pada semua orang. Terutama pada saat haji pada tahun 2008. Pada saat itu saya hanya menghitung sebagai pembimbing ibadah haji. Saat itu saya hanya melihat beberapa orang yang dengan tidak tabahnya mereka itu, bukan beberapa orang yang tidak tabah untuk melihat situasi kondisi yang sedang diberikan oleh penyelenggara PT Turindo pada waktu itu. Hanya beberapa orang yang sabar dan selalu menghibur saya, memberikan saya semangat. Beliau diantaranya adalah Bapak Lutfi Ali bersama Ibu, kemudian ditambah lagi teman saya, adik saya, Pak Safiuddin bersama istrinya. Alhamdulillah saya hanya menilai sebagai pengalaman saya sebagai pembimbing ibadah puluhan kali mengantari jamaah haji itu. Pada tahun 2008 itu saya kira hanya beberapa orang yang terlihat di mata saya, di hati saya yang mabrur. Salah satunya adalah Bapak Adi Lutfi Ali, Ibu Wajah Humairah, dan insya Allah Bapak Safiuddin. Itu pun karena bimbingan beliau dan menghibur beliau kepada saya, Masya Allah bukan main. Gusti Allah mengirim Bapak Adi Lutfi Ali bersama Ibu ini seperti memberikan saya semangat baru. Karena setiap pengajian yang saya lakukan pada waktu ibadah haji itu tidak banyak yang datang, hanya beberapa orang. Tapi Pak Haji Lutfi Ali ini bukan main, menyemangat kami pada saat itu, terutama di Madinah Al-Munawwarah.
Semoga beliau ini nanti besok dibangunkan oleh Allah di Yaumul Ba'thi bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Demikian saja yang kenangan saya kepada Bapak Haji Lutfi Ali ketika berhaji. Semoga sampai sekarang Bapak Haji Lutfi Ali ini sehubungan dengan kondisi meninggalnya beliau dan ibu. Beliau sekarang sudah berada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dimasukkan sebagai orang yang syuhada, mati syahid. Karena siapapun yang nurut taat pada Rasulullah untuk tidak keluar rumah dan datang ke tempat-tempat yang seharusnya dilarang oleh Rasulullah ketika pandemi berjalan ini, itu pun oleh Allah SWT kata Rasulullah akan dicatat sebagai orang yang syuhada atau mati syahid sekalipun dia tidak mati, apalagi kalau dia meninggal dunia. Insya Allah beliau akan menjadi orang-orang yang syuhada. Demikian yang kami sampaikan. Saya sampai sekarang insya Allah masih belum merasa ditinggal oleh Bapak Haji Lutfi Ali. Saya masih ingin datang ke Gumeng, nggak tahu di sana berjumpa atau tidak, saya anggap beliau masih ada, insya Allah. Demikian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Rahmat, terima kasih. Cara untuk kita melepas kangen dan merasakan orang tua kita masih ada, orang tua, keluarga, saudara, abah dan ibu Haji Lutfi Ali dan Hajah Humairah masih ada adalah mendengar kisah-kisah keteladanan yang beliau ajarkan dan kesan beliau, hingga kita masih merasa ada, masih merasa beliau itu nasihat-nasihatnya masih dirasakan. Dan insya Allah hanya jasadnya saja yang sudah meninggal, sudah wafat, tapi insya Allah ruhnya, keberadaannya masih kita rasakan. Salah satunya ya kita lanjutkan silaturahminya beliau ini, kita lanjutkan. Dan ini momentum yang baik untuk silaturahmi 100 harinya. Dan insya Allah walaupun keterbatasan pertemuan, nanti masyarakat Gumeng, Masyhur, panitia yang ada di Gumeng atau yang tinggal di Gumeng sekarang bisa membantu untuk membagikan ke seluruh masyarakat Gumeng sebagai ganti, walaupun acaranya nggak ada tapi berkatnya harus nyampe di pintu-pintu rumah. Ya mas, ya mas. Ya, untuk ya mas. Karena beliau aja dulu sendirian kayak begitu bisa kok, semua orang diperhatikan. Kita ya. Orang dan masih muda, dan insya Allah ada ya harus lebih-lebih apa yang dilakukan sebelumnya oleh beliau. Ya mas. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang hadir pada kesempatan yang mulia ini yang insya Allah dalam keberkahan Allah. Dan yang paling terpenting semoga kita sehat walafiat. Saya berpesan jaga kesehatan. Saya berpesan untuk bisa menjaga diri dalam situasi ini, gunakan atau laksanakan protokol kesehatan. Dan manfaatkan karena tiap hari kita ada yang saya pada saat tugas kemarin 1 bulan hampir berapa minggu dimintain tolong orang, bahkan ibunya Amal yang perlu saya sampaikan juga dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita doakan yang baru wafat Ibu Amalia, ibu kandungnya Amal meninggal, orang mertuanya Lukman meninggal kurang lebih 3 minggu yang lalu. 2 minggu. Ya, 2 minggu yang lalu. Insya Allah juga beliau husnul khatimah, syahid. Amin. Amin. Beliau mendapat syafaat di yaumil qiyamah dan sekarang ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.